Gonzalo Garcia bawa Madrid depak Juventus. Olivier Giroud resmi gabung Lille. Ansu Fati resmi gabung AS Monaco. Resmi Kepa Arrizabalaga gabung Arsenal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Real Madrid versus Juventus berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Pada menit-menit awal, Vinicius Junior mengancam gawang Juventus. Gol kemenangan Madrid tercipta pada menit ke-54. Umpan lambung dari Trent Alexander-Arnold berhasil disundul oleh Gonzalo Garcia tanpa kawalan yang baik, membawa Madrid unggul 1-0. Skor 1-0 untuk Real Madrid bertahan hingga pertandingan usai. Dengan kemenangan ini, Madrid lanjut ke perempat final melawan pemenang laga Borussia Dortmund versus Monterrey. Gonzalo Garcia memperlihatkan performa memukau di Piala Dunia Klub FIFA bersama Real Madrid dengan catatan 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan. Penyerang muda berbakat ini menjadi kunci kemenangan Real Madrid atas Juventus dengan gol tunggal yang memastikan Real Madrid menang 1-0. Data dari FIFA mengungkapkan bahwa Garcia adalah satu-satunya pemain yang berkontribusi dalam gol di setiap pertandingan yang diikutinya di turnamen ini. Di klasemen sementara pencetak gol, ia berada di posisi kedua dengan 3 gol. Dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025 yang digelar di Hard Rock Stadium, Miami, Trent Alexander-Arnold berhasil mencatatkan assist pertamanya sebagai pemain Real Madrid dengan mengirimkan umpan silang yang berbuah gol kemenangan bagi Gonzalo Garcia di menit ke-54. Alexander-Arnold menunjukkan performa solid selama laga dengan torehan statistik impresif seperti penyelesaian 52 dari 58 operan serta beberapa intercept penting di lini tengah. Keberhasilan umpan terukurnya untuk Garcia memberikan kontribusi krusial dalam kemenangan Los Blancos. Gelandang tengah Flamengo, Gerson, memutuskan untuk meninggalkan klub hanya 2 hari setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia Antar Klub oleh Bayern Munchen. Keputusan ini diumumkan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa klub Rusia Zenit Saint Petersburg telah mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 25 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Gerson. Ambisinya untuk kembali berkiprah di Eropa tampaknya sudah bulat sejak saat itu. Proses medis dan penandatanganan kontrak diperkirakan akan rampung dalam 24-48 jam ke depan. Alexandre Lacazette kini telah resmi meninggalkan Olympique Lyonnais dan bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Neom FC. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, striker asal Prancis ini menyelesaikan seluruh proses administrasi dan menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub yang baru promosi tersebut. Keputusan Lacazette meninggalkan Lyon tak lepas dari degradasi klub ke Ligue 2 sehingga ia memilih tantangan baru di Timur Tengah. Pengalaman dan kualitas Lacazette diprediksi akan menjadi kunci bagi ambisi Neom FC untuk bersaing di Liga Pro Saudi. Lorenzo Insigne secara resmi mengakhiri kontraknya dengan Toronto FC yang seharusnya berlaku hingga Juni 2026. Kepastian ini dilaporkan oleh jurnalis Nicolas Kira, menyatakan bahwa keputusan pemutusan kontrak tersebut dilakukan secara mutual antar pemain dan klub. Sepanjang karirnya bersama Toronto FC, Insigne berhasil mencetak 18 gol dalam 63 pertandingan. Insigne kini berstatus bebas agen dan telah membuka peluang untuk kembali bermain di Italia, tepatnya di kompetisi Serie A yang menjadi impiannya. Toronto FC dan Federico Bernardeschi resmi mengakhiri kontrak mereka secara bersama-sama, memberikan ruang bagi winger Italia berusia 31 tahun ini untuk melangkah ke babak baru dalam karirnya. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, keputusan ini diambil secara mutual konsen dengan tujuan terbaik bagi kedua pihak. Bernardeschi bergabung dengan Toronto FC pada tahun 2022 usai diboyong dari Juventus, dan sepanjang karirnya di MLS, ia telah tampil dalam 87 pertandingan, mencetak 19 gol serta memberikan 24 assist. Olivier Giroud resmi bergabung dengan klub Ligue 1 Lille OSC setelah meninggalkan klub Major League Soccer Los Angeles FC pada akhir Juni 2025. Giroud menandatangani kontrak 1 tahun dengan Lille yang juga memberi opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Ini adalah kembalinya sang striker tajam di ajang domestik Prancis sejak terakhir membela Montpellier HSC pada tahun 2012 lalu. Kepindahan Giroud ke Lille merupakan langkah penting bagi klub yang finish di posisi kelima Ligue 1 musim lalu dan akan tampil di Liga Eropa. Jamal Musiala secara resmi diumumkan sebagai pemakai nomor punggung 10 Bayern Munchen untuk musim 2025-2026 mendatang.
menggantikan Leroy Sané yang baru saja pindah ke Galatasaray. Keputusan ini menegaskan kepercayaan klub terhadap bakat dan peran kreatif pemain muda berusia 22 tahun tersebut. Selama Piala Dunia antar klub yang sedang berlangsung, Musiala masih akan memakai nomor 42 karena aturan turnamen. Namun setelah itu, nomor 10 yang ikonik dan penuh sejarah di Bayern Munchen akan menjadi miliknya. Atalanta secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang Mario Pasalic hingga musim panas 2028. Pasalic kembali memperkuat La Dia untuk 3 tahun ke depan. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan klub terhadap kontribusi yang konsisten di lini tengah selama beberapa musim terakhir. Sumber dari pengumuman resmi klub menyatakan bahwa Pasalic yang berusia 29 tahun ini telah menjadi pemain kunci sejak bergabung secara permanen pada 2020. Ia selalu tampil minimal dalam 32 pertandingan Serie A setiap musim selama 4 musim terakhir. Juventus semakin dekat mencapai kesepakatan untuk mengontrak Jonathan David sebagai pemain bebas transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub raksasa Serie A tersebut telah mengajukan proposal baru kepada pemain asal Kanada tersebut yang diyakini akan segera diterima. Proses negosiasi antara pihak Juventus dan perwakilan David masih berlangsung dengan beberapa detail yang harus diselesaikan, terutama terkait biaya agen. Kesepakatan ini menjadi bagian dari rencana Juventus untuk memperkuat lini depan mereka musim panas ini. Presiden La Liga, Javier Tebas, menegaskan komitmennya untuk melakukan segala cara agar turnamen Piala Dunia klub tidak pernah diselenggarakan lagi. Dalam sebuah konferensi pers, Tebas menyatakan bahwa turnamen yang digagas FIFA ini menjadi kontroversi besar karena bertentangan dengan kalender kompetisi yang ada dan dianggap merugikan klub-klub Eropa. Ia menentang keras rencana FIFA yang akan menggelar turnamen ini setiap 4 tahun sekali dengan format 32 tim dan hadiah uang mencapai 3 miliar dolar. La Liga telah mengumumkan jadwal resmi pertandingan El Clasico untuk musim 2025-2026. Duel paling bergengsi antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, akan berlangsung pada 26 Oktober 2025 di Santiago Bernabeu dan kembali digelar pada 10 Mei 2026 di Stadion Spotify Camp Nou yang telah direnovasi. Musim lalu, Barcelona berhasil menaklukkan Real Madrid di kedua pertemuan La Liga, sekaligus memenangkan gelar juara musim tersebut, menjadikannya laga musim ini sangat dinanti untuk menentukan dominasi baru di La Liga. Ansu Fati resmi bergabung ke AS Monaco dengan status pinjaman selama musim 2025-2026. Kesepakatan ini juga menyertakan opsi pembelian permanen sebesar 11 juta euro dengan klausul bagi hasil penjualan yang menguntungkan Barcelona jika Monaco mengambil opsi tersebut. Menurut laporan resmi dari situs FC Barcelona, Fati telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028 sebelum proses pinjaman ini menjaga hak klub asalnya atas masa depan pemain berusia 22 tahun ini. Pemain asal Spanyol itu akan mengenakan nomor punggung 31. Barcelona berhasil menghemat anggaran sebesar 8 juta euro setelah melepas Ansu Fati dengan status pinjaman ke klub Ligue 1 AS Monaco. Menurut Mundo Deportivo, langkah ini dilakukan melalui pengurangan gaji Ansu Fati sebesar 5 juta euro untuk memperpanjang kontraknya di Barcelona hingga 2028. Selain itu, Barcelona juga mengamortisasi 3 juta euro dari gaji sang pemain dengan Monaco bersedia menanggung 50% dari total gaji tersebut. Kesepakatan ini membuka peluang Barcelona menerima tambahan dana sebesar 11 juta euro apabila Monaco mengaktifkan opsi pembelian. Atletico Madrid secara resmi mengonfirmasi transfer bek kiri asal Italia Matteo Ruggeri dari klub Serie A Atalanta. Dalam pernyataan resmi klub, pemain berusia 22 tahun itu menaikkan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2030. Ruggeri yang memulai debutnya bersama Atalanta pada usia 18 tahun. Pada musim lalu, Ruggeri menjadi andalan di lini belakang Atalanta dengan total 48 pertandingan di semua kompetisi, termasuk terpilih dalam tim terbaik Liga Eropa 2023-2024 bersama rekan setimnya Yohan Musso. Chelsea telah mengamankan tanda tangan Joao Pedro dengan kontrak berdurasi hingga Juni 2032. Seperti yang dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano, pemain berusia 23 tahun ini direkrut dari Brighton dengan nilai transfer mencapai 55 juta pound sterling, ditambah 5 juta pound sterling dalam bentuk add-on, menjadikan total biaya transfer mencapai 60 juta pound sterling. Joao Pedro sudah menjalani tes medis dan siap bergabung dalam skuad Chelsea. Musim lalu, Joao Pedro tampil mengesankan dengan mencetak 10 gol dan memberikan 7 assist dalam 30 pertandingan bersama Brighton.
Kepa Arrizabalaga telah resmi bergabung dengan Arsenal setelah klub tersebut mengaktifkan klausul pelepasan senilai 5 juta pound sterling dari kontraknya di Chelsea. Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh situs web Arsenal, Kepa menandatangani kontrak selama 3 tahun yang akan mengikatnya di Emirates hingga 2028. Transfer ini menandai langkah baru bagi Kepa yang sebelumnya dikenal sebagai kiper termahal di dunia saat bergabung dengan Chelsea pada 2018. Kepa akan mengenakan nomor punggung 13 di Arsenal. Nottingham Forest baru saja mengumumkan bahwa bek andalannya Neco Williams memperpanjang masa kontraknya hingga tahun 2029. Williams yang bergabung dari Liverpool pada tahun 2022 tampil impresif dengan berperan penting membawa Forest kembali ke kompetisi Eropa setelah lebih dari 2 dekade. Musim lalu, pemain berumur 24 tahun ini mencatatkan 35 pertandingan di Premier League dengan 1 gol dan 3 assist, serta menjadi bek dengan kesempatan dan crossing terbanyak di tim asuhan Nuno Espirito Santo. Sunderland telah mengumumkan perekrutan gelandang berusia 21 tahun Habib Diarra dari klub RC Strasbourg dengan kontrak berdurasi 5 tahun setelah melewati proses medis dan penyelesaian persyaratan pribadi dengan sukses. Diarra resmi menjadi bagian dari skuad yang dilatih oleh manajer Regis Lebris. Transfer tersebut yang dilaporkan bernilai 30 juta pound sterling. Pemain muda ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi klub yang tengah bersiap tampil dengan ambisi tinggi di Premier League musim depan. Bournemouth resmi mengumumkan bahwa winger andalan mereka, Antoine Semenyo, telah menandatangani kontrak baru yang memperpanjang masa baktinya di Vitality Stadium hingga musim panas 2030. Pemain asal Ghana berusia 25 tahun ini sejak kedatangannya dari Bristol City pada Januari 2023 terus menunjukkan performa konsisten yang luar biasa. Kontribusinya sangat luar biasa dalam perjalanan luar biasa Bournemouth di musim 2024-2025. Semenyo berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 7 assist di semua kompetisi musim lalu. Jurgen Strand Larsen kini telah resmi menjadi pemain permanen Wolverhampton Wanderers setelah musim lalu dipinjam dari Celta Vigo. Striker asal Norwegia ini menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029 dengan biaya transfer sebesar 23 juta pound sterling. Pada musim debutnya di Premier League, Larsen mencetak 14 gol dan 35 penampilan, memecahkan rekor pencetak gol terbanyak untuk pemain baru Wolves, sekaligus melampaui catatan Raul Jimenez yang sebelumnya sebanyak 13 gol pada musim 2018-2019. Aston Villa dilaporkan telah mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Philippe Coutinho yang sebelumnya berakhir tahun depan. Meski Coutinho masih tercatat sebagai pemain Villa, ia tidak bermain 1 pertandingan pun dalam 2 musim terakhir karena lebih sering dipinjamkan ke klub lain seperti Al Duhail dan Vasco da Gama. Menurut laporan dari Birmingham Mail, upaya ini muncul sebagai langkah klub dalam menangani tekanan keuangan yang tengah dialami pada musim panas ini. Situasi keuangan Aston Villa yang kurang stabil membuat klub merasa perlu memangkas beban gaji. Aston Villa telah secara resmi mengonfirmasi perekrutan penyerang muda berbakat Sepi Quino Redmond dari klub Belanda Feyenoord sebagai agen bebas. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya menembus skuad senior Feyenoord dan bahkan tampil dalam beberapa pertandingan penting termasuk 2 laga di Liga Champions. Redmond juga baru saja menjadi bagian dari skuad Belanda U19 yang berhasil juara di kejuaraan Eropa U19. Kehadirannya di Villa diharapkan dapat menambah daya gedor di lini depan tim Liga Premier Inggris tersebut. Premier League resmi mengumumkan kemitraan strategis selama 5 tahun dengan Microsoft yang bertujuan merevolusi cara penggemar menikmati sepak bola. Melalui kerjasama ini, Microsoft akan menjadi mitra resmi untuk layanan cloud dan kecerdasan buatan AI dalam platform digital Premier League. Teknologi AI Microsoft akan menghadirkan fitur-fitur canggih seperti aplikasi Premier League Companion yang didukung AI Copilot, memberikan akses ke arsip statistik, artikel, dan video selama lebih dari 30 musim. Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang lebih personal dan interaktif. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.